Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua ketemu lagi dengan Ibu Ratna Dewi MPD. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai materi puisi. Nah, mulai dari pengertian puisi dulu. Nah, puisi itu merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan juga drama. Nah, puisi ini ditulis seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bentuk kata-kata yang indah. Nah, kata-kata puisi itu cenderung bersifat kiasan dan disampaikan dengan teknik figuratif. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan suasana-suasana yang mampu menggugah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Di samping itu juga pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan rima, irama, larik, bait, tipografi atau bentuk dari puisi. Nah, di sini ada satu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua. Ibu bacakan sedikit, mungkin tidak terlalu bagus ya, anak-anak akan lebih bagus membacakannya. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia rindu, rasa rindu rupa, di mana engkau rupa tiada suara sayup, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas, nalar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik, menarik, ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seseorang diri. Lalu, waktu bukan giliranku, mati hari ini, bukan kawanku. Ya, itu ya sedikit puisi. Nah, anak-anak, mari sekarang kita telaah dari puisi yang Ibu bacakan, karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua itu. Kita analisis bersama-sama mulai dari uh, menelaah puisi dari sisi majas ya, di mana kita ketahui majas atau gaya bahasa itu adalah penempatan kekayaan bahasa pemakai ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup ya. Jadi dengan adanya majas maka sebuah karya sastra akan semakin hidup ya, seperti dicontohkan di dalam puisi Padamu Jua itu ada kata cintaku hilang terbang. Nah, ini ya. Nah, cintaku hilang terbang ini termasuk ke dalam majas metafora. Atau juga di dalam kata di baris pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Nah, ini termasuk ke dalam majas personifikasi karena di sana malam gelap pulang perlahan begitu ya. Kalau malam itu tidak ada yang pulang ya. Nah, baik, yang kedua kita analisis berdasarkan citraannya. Nah, di mana pengimajinasian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembaca. Nah, dengan begitu seolah-olah pembaca ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, mengecap sesuatu yang diungkap dalam puisi. Nah, di dalam puisi pada Mujua tadi kita lihat beberapa contoh. Ya, misalkan dari contoh penglihatan. Subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Nah, di sana melihat ya. Jadi seolah-olah si pembaca ikut melihat. Nah, selanjutnya dari citraan pendengaran. Pendengaran tentunya dengan menggunakan telinga. Nah, tetapi di sini si pembaca akan merasakan mendengar. Sebagai contoh, aku mendengar suara ricik air sungai yang mengalir di antara batu-batu dan batang pepohonan rubuh keciulan. Nah, di sana terdengar suara ricik air.
Nah, lalu dari citraan penciuman. Nah, ya, citraan penciuman seperti sebagai contoh ada diksi bau misio, bau mayat, bau kotoran. Nah, ini tentunya akan menimbulkan khayalan indera penciuman pada pembaca. Atau citraan yang terkait dengan perabaan indera, ya, perabaan kulit sebagai contoh misalkan saja mengusap pundak, angin terasa dingin, cahaya bulan menyentuh miring. Nah, ini si pembaca itu ikut merasakan bagaimana dinginnya angin. Lalu citraan gerak atau kinestetik, ya. Nah, ini di karya Hairil Anwar di Ponorogo. Sebagai contoh, hidup kembali, di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, maju, serbu, serang, terjang. Nah, ini adalah satu citraan yang bersifat kinestetik atau gerak, ya, seolah-olah si pembaca ikut maju, ikut menyerbu, ikut menyerang, dan ikut menerjang. Nah, selanjutnya citraan pengecapan. Nah, tentunya kalau pengecapan itu keterkaitan dengan lidah, ya, dengan lidah. Nah, seperti dalam contoh, misalkan di dalam sebuah kata-kata puisi dengan menggunakan kata manis, pahit, asam, pedas, kecut, asin, dan sejenisnya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi, kita analisis dari kata konkret, ya, di mana kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Jadi konkret dalam arti nyata, wujudnya atau benar-benar ada. Ya, contoh analisis kata konkret dalam puisi, misalkan pada hujan bulan Juni, ini memang karya Supardi Djoko Darmono ini memang hujan adanya di bulan Juni. Nah, jadi ini merupakan kata konkret. Di samping kata konkret ada kata denotatif. Nah, kalau kata denotatif ini merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata yang sangat luar biasa, ya. Artinya akan menimbulkan berbagai makna atau penafsiran bagi pembaca atau yang diucapkan atau yang didengarnya. Seperti contohnya di sini, lari kuda bernapas nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api. Nah, atau sejenis penjelas kata api. Kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup, bertenaga, ataupun berkobar. Nah, ini yang dinamakan dengan konotatif. Jadi dalam satu kata memiliki beberapa makna. Nah, selanjutnya pengaturan atau rima. Nah, pengaturan atau rima ini juga bisa dianalisis dalam sebuah puisi karena akan berselang bunyi, ya, tapi ini biasanya dalam puisi-puisi yang lama atau bukan puisi kontemporer. Tapi dalam puisi kontemporer tidak begitu banyak memperhatikan rima. Nah, selanjutnya pilihan kata atau diksi. Nah, pilihan kata dalam puisi ini digunakan untuk mempermudah pemaknaan atau pengkalimatan. Nah, dalam puisi, pilihan diksi menjadi sangat penting karena dapat mewakili tema, memperdalam makna dari puisi tersebut. Dan terakhir adalah tipografi, ya, tipografi puisi. Nah, tipografi puisi ini adalah struktur fisik atau bentuk puisi seperti tepi kanan, tepi kiri, pengaturan baris sehingga baris puisi tidak selalu dimulai dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Artinya, di dalam puisi kontemporer kita diberikan kebebasan untuk membuat bentuk-bentuk puisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, demikian anak-anak sedikit penjelasan tentang bagaimana kita menganalisis unsur dari sebuah puisi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sajikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.